Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berbakti di kebaktian online. Hari ini adalah hari yang spesial bagi umat Kristiani, di mana Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Dan hari ini juga di Southern California, khususnya ada banyak gereja yang sudah reopen kembali untuk kebaktian di gedung gereja masing-masing. Tentunya dengan guideline yang masih ada social distancing dan peraturan-peraturan yang perlu diikuti. Untuk itu, gereja kita juga masih mempersiapkan supaya pada saat kita nanti kebaktian di gedung gereja, kita tentu juga siap supaya Anda semua aman dan merasa ada social distancing dan kita mengikuti peraturan-peraturan yang sedang dipersiapkan supaya kita semua aman. Puji Tuhan, saudara. Hari ini adalah hari di mana saya mau, walaupun kita online service, tapi saya mau mengajak saudara untuk bisa online to God dan offline to the world. Dan hari ini saya mendapat firman yang ada berhubungan dengan apa yang saya sampaikan minggu yang lalu. Kalau minggu lalu saya sampaikan, masih ingat saudara apa yang saya sampaikan? Yaitu mengenai normal yang baru. Hari ini ada hubungannya, yaitu kita mempunyai pengharapan. Kita mempunyai pengharapan atau expectation. Coba katakan expectation. Saudara, pada saat kita menghadapi new normal yang baru, tentunya saudara tahu, tentunya Anda juga banyak mendengar berita-berita atau menerima banyak WhatsApp dari teman atau dari orang-orang lain yang forward message kepada Anda, di mana ada hal-hal yang nggak akan sama lagi seperti sebelumnya. Dalam hal dunia bisnis, dalam hal dunia pendidikan, dalam hal training, di dalam hal macam-macam, saudara, apa yang kita bisa lakukan, semuanya ini akan mengalami new normal. Dan saudara, minggu lalu sudah saya katakan, sedangkan kita waktu mempersiapkan new normal ini, nantinya new normal itu akan berubah juga. Jadi kita perlu bergantung kepada sesuatu yang tidak berubah-berubah, yaitu apa? Bergantung kepada firman Tuhan. Saya tidak mengabaikan new normal yang kita perlu pelajari, kita perlu persiapkan. Tapi lebih daripada itu, saudara, saya mau mengingatkan bahwa setelah sambil kita dan nanti kalau kita sudah masuk ke dalam yang dikatakan new normal, jangan sampai kita itu lalai. Jangan sampai kita itu lengah dan tidak berjaga-jaga lagi, saudara. Jadi kita perlu mempersiapkan new normal, mempersiapkan new, coba katakan new, normal, pengharapan yang baru. Saya akan bacakan dari buku Yesaya, pasal yang ke-43, ayat yang ke-19. Sebelum itu saya diingatkan ada beberapa poin yang saya ingin garis bawahi. Di dalam bicara mengenai pengharapan, saudara, ada orang yang nggak punya pengharapan. Ada orang yang punya pengharapan yang salah. Ada orang yang menaruh harapnya di tempat yang salah. Ada orang juga yang tidak mengatur pengharapan itu dan mengaplikasikannya dengan benar. Dan yang berikutnya saya berdoa supaya kita semua sesuai dengan firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, kita semua mempunyai pengharapan yang benar di dalam Tuhan, karena ini adalah satu-satunya pengharapan yang tidak akan bisa mengecewakan Anda dan saya, kita semua. Yesaya 43 ayat yang ke-19 mengatakan demikian. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Kalau kita baca pelan-pelan aja, saudara, nanti saudara baca lagi ya. Aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Kalau Tuhan mengatakan, lihatlah aku membuat sesuatu yang baru, berapa banyak saudara yang tahu bahwa di dalam Tuhan itu nggak ada yang baru sebetulnya. Kenapa dalam Tuhan nggak ada yang baru? Karena di dalam Tuhan itu tidak terikat dengan waktu dan tempat. Tuhan itu adanya di dalam kekekalan, saudara. Jadi bagi kita itu baru, bagi Tuhan nggak baru, saudara.
Dan kalau kita melihat, saudara, bahwa apa yang sudah selesai di dalam Tuhan, itu bagi kita adalah sesuatu yang sebetulnya sudah dipersiapkan untuk kita. Dari pandangan Tuhan, sudah selesai, semuanya sudah disiapkan, sudah selesai. Dan segala sesuatu yang kita sebutkan tiba-tiba, itu sebetulnya sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, yang waktunya tiba. Jadi sebetulnya sudah dipersiapkan semuanya bagi kita tiba-tiba karena apa? Kita seringkali tidak bisa melihat dari sudut pandang atau perspektifnya Tuhan. Kalau di sini dikatakan sekarang sudah tumbuh, dalam bahasa Inggrisnya spring forth atau sprout. Jadi sebetulnya kalau sprout itu sebetulnya sudah ada di bawah tanah, saudara. Tinggal tunggu waktunya aja, tinggal tunggu waktunya. Jadi waktu tumbuh, saudara, di sini dikatakan belumkah kamu mengetahuinya? Sebetulnya sudah ada. It is germinating in the earth. Tapi seringkali kita nggak lihat. Makanya Tuhan tanya di sini melalui Nabi Yesaya, dia katakan belumkah kamu mengetahuinya? Jadi berarti mungkin kita berada di tempat yang benar dan kita berdoa untuk hal-hal yang kita harapkan, tapi kita nggak tahu pada saat yang kita doakan, yang kita minta, yang kita harapkan itu datang, seringkali kita bisa miss. Kita nggak bisa dapat itu. Kenapa, saudara? Kita nggak tahu. Seperti firman Tuhan tanya, belumkah kamu mengetahuinya? Kenapa kita bisa miss? Padahal kita berada di tempat yang betul, kita mendoakan, tapi kita bisa miss. Kenapa, saudara? Karena datangnya tidak seperti yang kita inginkan. Atau terjadinya tidak seperti yang Anda harapkan. Karena Tuhan itu sangat kreatif dan dia punya caranya sendiri, dia punya waktunya sendiri dan seringkali kita nggak bisa nangkep. Saya ingat cerita di dalam buku Kisah Rasul pasal yang ke-12. Di situ ada cerita waktu Petrus sedang dipenjara. Perhatikan, saudara, jemaat dengan tekun mendoakan Petrus. Dan pada saat itu Yakobus sudah dipenggal, sudah dibunuh dengan pedang, ya. Lalu di Alkitab dituliskan Petrus waktu itu tidur di penjara. Ini adalah satu subjek yang luar biasa sendiri, saudara. Karena saya percaya kalau kita di penjara dan kita tahu saudara atau teman kekasih kita sudah dibunuh dengan pedang, rasanya nggak bisa tidur. Petrus ini nggak takut sama sekali, dia tertidur. Dia tertidur di penjara, saudara, dan dijaga dengan 4 lapis pasukan. Apa yang terjadi pada malam itu? Tuhan mengirimkan malaikat dan membebaskan Petrus. Perhatikan, saudara, jemaat dengan tekun berdoa. Tapi apa yang terjadi waktu malaikat Tuhan membebaskan Petrus dari penjara? Lalu Petrus datang ke rumah mereka dan Petrus ketuk-ketuk pintu dan di situ ada orang yang namanya Roda. Dia keluar dan dia sebelum bukakan pintu, ya, dia dengar suaranya Petrus. Lalu dia karena excited. Karena apa? Karena excited, karena senang sekali. Karena saudara, emosinya terjamah ini, saudara. Dia begitu excited sekali, dia lari ke dalam, dia omong pada jemaat yang lain, Petrus ada di depan, Petrus ada di depan. Apa yang terjadi? Mereka nggak percaya. Itu bukan Petrus. Benar, itu Petrus. Saya dengar suaranya benar-benar Petrus. Tapi mereka berkata, kamu ini mengigau. Dia bicara lagi, ini Petrus. Enggak, kamu itu melihat malaikatnya. Ini loh yang saya maksud, saudara. Kita bisa tidak mempunyai pengharapan atau kita mempunyai pengharapan yang salah karena pada saat apa yang kita doakan itu terjadi atau dijawab tidak sesuai seperti yang kita harapkan, bisa-bisa kita nggak bisa mengenalinya bila saat itu terjadi. Saudara, kira-kira kalau saya tanya kepada Anda,
Tuhan Yesus mempersiapkan murid-muridnya apa enggak sih? Saya percaya Yesus mempersiapkan murid-muridnya. Dia persiapkan dengan baik. Dia persiapkan, dia bicara dengan terus terang, dia katakan bahwa akan ada masa yang sukar. Dia bicara beberapa kali, dia katakan bahwa anak manusia akan ditangkap dan akan disalibkan, dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah sampaikan berulang kali. Jadi saudara, kalau kita melihat seluruh Alkitab secara komplit, betul Tuhan menjanjikan berkat, Tuhan menjanjikan keamanan, Tuhan menjanjikan hal-hal yang baik-baik. Tapi Yesus juga bicara dengan terus terang loh saudara. Dia bicara dengan terus terang supaya kita siap. Dia sampaikan akan ada masa yang sukar. Dia sampaikan kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa. Kita perlu ingat terus dan menaruh harap kita kepada Tuhan. Dan banyak hal lain lagi, tapi murid-muridnya nggak nangkep. Dia dengar, mereka dengar langsung dari Yesus, tapi nggak nangkep. Kenapa saudara? Karena di dalam pikiran mereka, di dalam benak mereka, bahkan di alam bawah sadar mereka, mereka mempunyai pengharapan yang beda. Petrus sendiri, waktu dengar Yesus bicara bahwa dia akan disalibkan, apa yang Petrus katakan? No, jangan sampai itu terjadi. Kalau saudara masih ingat, beberapa minggu yang lalu saya sampaikan mengenai dua murid Yesus di perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka juga nggak mengharapkan hal itu. Yang diharapkan oleh murid-muridnya pada saat itu ialah Mesias akan datang dan membebaskan mereka dari cengkraman, dari tekanan, dari jajahan orang Romawi. Nggak taunya Mesias datang dengan memberikan kasih dan belas kasihan. Mereka nggak bisa mengenali. Padahal sudah bertemu muka dengan Yesus, dengan Allah yang menjadi manusia. Jadi saya lihat saudara, sekarang ini kalau kita seluruh dunia kita merayakan Hari Raya Pentakosta, ini adalah satu hal yang sangat luar biasa sekali menurut saya. Kenapa saudara? Coba bayangkan saudara, kalau saya katakan Spider-Man misalnya, apa yang ada di dalam pikiran Anda? Spider-Man. Itu cuman fiction, cuman cerita aja saudara, yang nggak ada. Tapi Anda bisa gambarkan bahwa ada seorang yang bisa berfungsi seperti spider. Itu dibikin film. Tapi kalau saya sekarang katakan kepada saudara, bukan Spider-Man tapi God-Man. God-Man. Tuhan yang datang menjelma menjadi manusia, dia datang ke dunia, dia melakukan panggilannya, dia menamaikan manusia dengan Tuhan, dia mati di kayu salib, dan dia bangkit, dan setelah dia bangkit, saudara, dia naik ke surga. Sebagai manusia, dia naik ke surga. Manusia yang kembali kepada Tuhan, manusia yang datang dari Tuhan, datang ke dunia dan kembali ke Tuhan adalah God-Man. Jadi saudara, kita punya saudara. Sebagai orang yang percaya kita punya saudara. Yesus panggil kita ini sebagai brethren, sebagai saudara. Kita punya kakak, ya. Saudara yang di surga, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Luar biasa sekali, saudara. Jadi saya belajar bahwa kita hanya bisa mengenali, kita hanya bisa mempunyai kapasitas untuk masuk ke sesuatu yang baru kalau kita bisa mengenali apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Seringkali pengharapan kita itu tergantung dengan emosi kita, saudara. Jadi kalau yang kita harapkan itu nggak terjadi, kita kecewa. Sebentar naik, sebentar turun. Sebentar senang, sebentar susah. Saya masih ingat, saudara. Waktu saya, kira-kira saya kelas 4 atau kelas 5 SD, ya. Masa-masa itu,
Saya masih ingat kalau malam hari itu saya di rumah, ya nggak setiap kali, tapi saya masih ingat lah, lumayan sering. Papi saya itu suka panggil saya, dia tunjukkan, papi saya itu punya koleksi batu-batu permata ya. Dia kasih lihat, oh ini, batu itu. Dia kasih tahu ini begini, ada yang warnanya bagaimana. Dia jelaskan, saya nggak ngerti saudara. Dia jelaskan, wah ya bagus-bagus ya. Ada yang masih berupa batu, ada yang masih ada yang sudah dalam bentuk cincin. Bagus-bagus, indah-indah saudara. Saya senang juga ngelihatnya saudara. Waktu saya kira-kira kelas 4 atau 5 SD, guess what? Saya di sekolah, lagi main itu saya temu cincin orang dewasa. Dan waktu saya lihat batunya itu mirip dengan salah satu batu permata yang papi saya punya. Saya begitu lihat, wah, saya lihat ke kanan ke kiri nggak ada orang. Saya bawa, saya kantongin. Saya nggak tahan untuk mau kasih lihat ini ke papi saya. Jadi waktu kelas sudah selesai, dijemput oleh supir, saya juga nggak ngomong sama supir. Begitu saya sampai di rumah, saya tunggu, saya bertemu dengan papi saya, dan saya kasih tahu kepada papi saya, "Pi, ini saya ketemu cincin." Saya kasih lihat ini, waduh, papi saya lihat, dan dia lihat, wah ini batu bagus. Dia sebutkan, ini namanya, ini namanya, batu ini namanya batu apa itu ya, saya lupa. Wah, dia wajahnya senyum. Saya juga senang sekali, senang saudara. Lalu papi saya tanya begini sama saya, kamu senang dapat cincin ini? Tentu aja saya senang. Lalu dia tanya pertanyaan yang kedua, kira-kira orang yang kehilangan cincin ini senang apa sedih? Ya sedih, Pi, saya bilang. Lalu dia bilang begini, kalau begitu besok ya, kamu kembali ke sekolah, kamu kasih ke kepala sekolah, supaya diumumkan siapa yang kehilangan ini. Saya tadinya senang, saya jadi kurang senang, saya jadi kaget, kenapa papi saya ngomong begitu, saya jadi agak kurang senang, tapi besoknya saya kasih ke kepala sekolah, dan betul saudara, waktu hari Senin ada upacara. Zaman dulu ada upacara penaikan bendera, di tengah-tengah orang banyak, saya punya kepala sekolah, saya masih ingat sampai sekarang namanya Bruder Damaskus. Dia umumkan siapa yang kehilangan cincin ini. Saudara, progres daripada pengharapan saya naik turun, tapi sekarang saya melihat, saya nggak lagi kecewa karena papi saya nggak seneng atau nggak mengizinkan kita simpan cincin itu. Karena apa? Sekarang saya senang, saya belajar nilai, value. Jadi saudara, itu nggak bisa diambil, saudara. Value ada dalam diri saya. Kita perlu ada value-nya Tuhan di dalam hidup perjalanan kita, masuk di dalam normal yang baru. Karena apa, saudara? 2 Timotius pasal yang ke-3 menuliskan demikian. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah dikasih tahu sebelumnya. Apa yang akan terjadi? Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dan tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jadi ini yang saya maksudkan, saudara. Yesus bicara dengan terus terang, ini pengharapan kita ini mesti ditanam di satu fondasi yang kuat, yang benar. Di Alkitab ada satu cerita yang luar biasa sekali, saudara. Saya ambil contohnya, apa yang saya sampaikan mengenai pengharapan atau pengharapan yang ditempatkan
di tempat yang keliru bisa membuat Anda goyah, saudara. Dan nggak bisa melihat rencana Tuhan secara keseluruhan. Di dalam buku Yesaya itu ada cerita seorang raja yang namanya Uzia. Ya, di sini dikatakan demikian. Yesaya pasal yang ke-6, mulai ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Kalau Anda baca pelan-pelan aja ya, renungkan semuanya ini, wah luar biasa sekali. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap lagi dipakai untuk melayang-layang. Saudara, saya melihat di sini ternyata latar belakangnya Uzia ini adalah tadinya raja yang mencari Tuhan, tapi kemudian dia nggak melakukan sesuai dengan yang Tuhan berikan kepada dia, dan kemudian Raja Uzia ini mati, saudara. Yesaya, pada saat itu kalau Anda baca pasal 1, 2, 3, 4, 5, di situ ada banyak kali Yesaya mengatakan celakalah mereka yang berulang kali begitu, saudara. Tapi di pasal yang ke-6, waktu Raja Uzia mati, Yesaya melihat Tuhan, Yesaya mengatakan celakalah aku, karena aku adalah orang yang najis bibir. Wow. Apa yang kita bisa pelajari di sini, saudara? Seringkali kita mau mengalami kemuliaan Tuhan, tapi kita nggak sadar bahwa ada sesuatu yang ngeblok, menutupi kita, sehingga kita menaruh pengharapan yang kita proyeksikan menurut pikiran, kemauan, keinginan kita. Kita taruh pengharapannya begini, yang padahal yang kita perlu lakukan, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Harapan Anda, apa yang Anda saat ini inginkan? Banyak orang menaruh harap kepada manusia, atau kepada barang, atau kepada kesuksesan, atau kepada situasi. Saudara, semuanya itu bisa mengecewakan. Tapi kalau kita menaruh harap kita kepada Tuhan, pada saat ada angin, hujan dan banjir, ya, rumah yang kita bangun di atas batu itu nggak akan goyah kalau kita membangun sesuai dengan firman Tuhan dan melakukannya. Yesaya harus membenahi dirinya sendiri. Dan karena Yesaya sudah menaruh pengharapannya kepada manusia, dalam hal ini Raja Uzia, yang ada cacatnya. Padahal tadinya Raja Uzia itu dipakai, dia ada, kalau Anda baca sejarahnya itu ada, dia melakukan satu kebangunan rohani yang besar di Israel, saudara. Luar biasa sekali. Tapi kemudian Yesaya melihat dan dia sedih karena apa? Mentornya, panutannya mati, saudara. Kadang-kadang kita perlu melihat bahwa kalau kita mengalami sesuatu yang nggak enak, seringkali itu penting supaya kita bisa readjust, supaya kita bisa menyesuaikan. Kita perlu untuk bisa mendapatkan pengharapan yang benar-benar benar. Kita perlu deconstruct in order for us to reconstruct. Kita perlu menghancurkan dulu apa yang pengharapan kita yang salah, yang keliru. Supaya kita bisa membangun kembali pengharapan yang benar yang di dalam Tuhan. Saya masih ingat, tahun berapa ya? 35 tahun yang lalu mungkin saya nonton film. Kalau Anda masih ingat, namanya Chariots of Fire. Chariot of Fire, kalau Anda mau lihat di YouTube mungkin masih ada, pasti masih ada lah cuplikan-cuplikannya. Di situ ada seorang yang namanya Eric Liddell.
Dia adalah seorang pelari dari Scotland. Dia larinya cepat sekali, saudara. Dan waktu ada pertandingan Olimpik tahun 1924 di Perancis kalau nggak salah, di situ ada masing-masing, kalau pelari itu ya ada yang lari spesialisasinya lari 100 meter atau 200 meter atau 400 meter. Dan Eric Liddell ini adalah orang yang cinta Tuhan, dia adalah anak misionaris, dia mempunyai visi dan dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Dia bilang bahwa saya lari, pada saat saya lari, setiap kali saya lari, saya merasakan hadirat Tuhan. Karena apa? Karena dia pakai apa yang dia punya, talentanya, untuk kemuliaan Tuhan. Pada saat yang bersamaan ada seorang pelari juga yang cepat juga. Saya nggak ingat dia larinya khusus yang berapa ratus meter begitu ya. Dia nggak pernah kalah, saudara, nggak pernah kalah orang ini. Saya lupa namanya. Dan waktu menjelang pertandingan, temannya dia tanya sama dia, kamu kok kelihatannya cemas ya? Kenapa kamu kelihatannya gelisah? Apakah kamu takut kalah? Dia bilang begini, saya nggak takut kalah. Saya justru takut kalau saya menang, saya nggak tahu lagi pengharapan apa yang saya perlu taruh dalam hidup saya. Wow, Eric Liddell beda, saudara. Eric Liddell dia lari untuk Tuhan. Dan dia juara. Setelah dia selesai Olimpik, saudara, dia menyerahkan hidupnya untuk pergi ke China untuk menjadi misionaris di China. Luar biasa sekali, saudara. Jadi apapun panggilan Anda, mungkin Anda berhasil di dalam dunia atlet, atau mungkin apapun yang Anda lakukan, Anda mungkin kerja di construction, atau kerja di gas station, atau menjaga anak, atau sebagai businessman, dokter, lawyer, atau menjadi pekerja yang handyman, apapun, saudara, apa yang kita punya, taruh pengharapan kita dalam Tuhan, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa, dan ini sudah terbukti sekali, saudara. Jadi, kembali mengenai expectation kita, coba kita periksa, kita punya pintu gerbang mata, telinga, perasaan kita jaga dengan firman Tuhan, karena expectation atau pengharapan kita bisa naik, bisa turun, kalau kita izinkan emosi kita menguasai kita. Padahal kita tahu di dalam hidup ini, brokenness and beauty, kehancurhatian dan keindahan itu seringkali bercampur, saudara. Berada di tempat yang sama, saudara. Jadi kita perlu tahu pada saat-saat ini ada saudara yang mengalami masa sukar. Kita semua mengalami masa sukar, tapi ada yang lebih sukar dari yang lain. Ada brokenness di situ, kehancuran hati. Kita tahu bahwa di balik itu ada keindahan. Yesaya yang pada saat itu dia hancur hati, apa yang terjadi? Dia melihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Dia melihat malaikat Tuhan. Dia melihat, dan waktu dia melihat kemuliaan Tuhan, dia katakan, oh celakalah aku nggak layak, bibirku najis. Dan malaikat Tuhan mengambil satu bara dan dicamahkan di mulutnya Yesaya. Secara natural itu bisa kebakar, saudara, tapi dalam arti rohaninya bahkan itu memurnikan. Yesaya dimurnikan. Saudara, bagaimana kita membangun diri kita supaya kita menaruh pengharapan kita di tempat yang benar, ke orang yang benar, ke hal yang benar, tidak misplace our expectation dan tidak mismanage our expectation. Pengharapan kita perlu di-manage. Maksudnya apa, saudara? Setelah kita punya pengharapan, perlu ada pelatihan. Bagaimana kita memperlengkapi, membangun, belajar, menambah ilmu, improvement, melakukan bagian kita secara jasmani, secara rohani, secara skill, secara keterampilan. Kita perlu supaya pengharapan
itu nggak akan mengecewakan, supaya kita bisa mempunyai antisipasi untuk mengharapkan pengharapan itu terjadi. Karena apa, saudara? Karena seringkali pengharapan kita itu perlu di-adjust. Perlu di-adjust. Kalau pengharapan kita itu kepada manusia, atau kepada barang, atau kepada keahlian, keterampilan kita, yang semuanya itu baik, keterampilan, keahlian, tapi kita perlu adjust, taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Anda bisa melihat di sini, di kalimat yang pertama, Yesaya pasal yang ke-6, dalam tahun matinya Raja Uzia. Jadi, in the year that King Uzziah died, dalam tahun itu, satu tahun itu, saudara, ternyata ini adalah satu proses, katakan proses. Proses, nggak langsung aja, saudara. Yesaya sendiri melalui satu proses. Satu proses yang saya percaya waktu kita mengizinkan Roh Tuhan bekerja dalam diri kita, menghadapi new normal, menghadapi apa yang akan terjadi. Masih banyak uncertainties yang akan terjadi. Kita nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang saya tahu, kalau kita menaruh harap kita kepada kerajaan yang tidak bisa digoncangkan, maka kita nggak akan dikecewakan. Kita seringkali kecewa karena apa? Bukan karena pengharapan yang Tuhan berikan, lalu Tuhan mengecewakan kita. Bukan, saudara. Tapi karena kita menaruh pengharapan yang salah. Pengharapannya nggak cocok dengan firman Tuhan. Kalau saudara baca buku Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, ayat yang banyak dari kita yang sudah hafal. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang aku ada padamu. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan keselamatan, rancangan yang hari depan yang penuh pengharapan. Harapan di situ, hope dalam bahasa aslinya adalah an expected end. An expected end. Akhir yang Anda bisa harapkan. Anda bisa perhatikan di situ bahwa hidupnya Yeremia setelah dia mengatakan semuanya itu, dia sendiri dikenal sebagai a weeping prophet. Dia sering menangis, saudara. Jadi kita perlu ada balance-nya. Jangan hanya pilih yang enak-enak aja, ayat-ayat yang enak aja, tapi waktu Anda mengalami atau melalui hal yang nggak enak, Anda bisa goncang. Lihat the whole counsel of God, seluruh Alkitab apa yang Alkitab tuliskan secara balance, sehingga pada masa sukar itu tiba, Anda dan saya, kita semua tetap berakar. Karena kita berharap bukan kepada manusia, bukan kepada barang, titel atau degree atau keuangan, hal-hal yang materialistis atau kemampuan pribadi kita. Saudara, semuanya itu bisa digoncangkan. Tapi kalau kita menaruh harap kita pada Tuhan, nggak akan bisa digoncangkan. Maka Anda akan bisa melihat apa yang tadinya Anda nggak bisa lihat. Maka Anda akan bisa mendengar apa yang tadinya Anda nggak bisa dengar. Anda akan bicara dan mulut saudara akan dipakai untuk memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik firman Tuhan. Kaki saudara akan dipakai untuk pergi untuk melayani orang-orang yang membutuhkan, memberikan pertolongan, dan Anda akan menyampaikan the good news, the gospel, yaitu Injil dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya nggak tahu siapa yang melihat di internet hari ini, tapi saya percaya bahwa pada hari Raya Pentakosta ini, saya mau Anda menerima pemberian yang sangat luar biasa ini, yaitu apa? Roh Kudus. Anda mungkin berkata, saya sudah dibesarkan di gereja. Anda sudah terima belum? Anda sudah terima Tuhan Yesus memberikan tempat di hati saudara, mengundang Roh Kudus memenuhi saudara? Karena firman Tuhan mengatakan demikian pada hari Raya Pentakosta, itu adalah penggenapan
Apa yang dikatakan di buku Yoel digenapi. Pada hari-hari yang terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka semua teruna-terunamu akan bernubuat, anak-anak mudamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orang tuamu akan mendapatkan mimpi. Ini hal yang luar biasa sekali. Menurut saya, saudara, sekarang ini kita hidup di zaman yang sudah lebih dekat pada akhir zaman. Kita masuk di dalam akhir daripada akhir zaman. Kita perlu siap, saudara. Kita perlu mengundang Roh Kudus, karena tanpa ada bantuan dari Roh Kudus, tanpa kita mendapat kasih karunia dari Tuhan, nggak ada yang bisa bertahan, saudara. Nggak ada. Jadi saya mau ajak saudara untuk bisa saat ini menerima Roh Kudus ini sendiri, saudara. Pemberian yang dari Tuhan bukan karunia kesembuhan, karunia penglihatan, karunia nubuat, karunia hikmat, dan lain-lain. Itu manifestasi. Pemberiannya itu sendiri adalah Roh Kudus. Yesus naik ke surga, dia berikan Roh Kudus kepada saudara dan saya. Yang penting di sini Anda perlu tahu bahwa dia mengasihi Anda, setiap Anda pribadi, begitu luar biasa. Itu sebabnya kita nggak ditinggalkan sebagai anak yatim. Dia mati buat kita, dia bangkit buat kita, dia mengutus Roh Kudusnya buat kita. Kita berdoa saat ini, saudara. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus menjamah. Apakah Anda saat ini perlu melepaskan pengharapan yang keliru? Apakah Anda nggak punya pengharapan sebelumnya? Apakah Anda menaruh harap kepada hal yang salah? Orang yang salah? Izinkan Tuhan bicara kepada Anda saat ini. Dan saat ini, terima bahwa rencana yang dari Tuhan itu yang besar, yang baik. Dan dia mau supaya itu terjadi di dalam hidup saudara. Kalau saudara mau menerima pemberian yang luar biasa ini dari Tuhan, ada nomor yang tertera di layar Anda. Telepon Anda. Anda silahkan angkat telepon dan menelpon, maka kita akan mendoakan. Kita akan melayani Anda, supaya Anda mengalami apa yang Tuhan sudah janjikan. Dan Anda akan kuat di dalam perjalanan masuk di dalam dunia yang gak menentu ini. Sehingga Anda mendapat satu kepastian yang dari Tuhan. Bapa Surgawi, jamah setiap anak-anakmu, setiap yang melihat melalui online, melalui video ini ya Tuhan, bekerja, Engkau jamah, penuhi dengan Roh Kudus-Mu. Pada hari raya Pentakosta ini, kami menerima ya Tuhan janji-Mu. Engkau memberikan Roh Kudus dalam diri kami. Penuhi kami lagi. Penuhi kami sehingga kami mempunyai penglihatan yang sesuai dengan rencana-Mu, pendengaran yang peka akan Roh Kudus-Mu, dan Kau pakai seluruh hidup kami. Aroma Roh Kudus selalu tercermin di dalam kehidupan, perkataan, perbuatan kami, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu. Dan sekali lagi saudara, silahkan telepon di layar yang tertera di sini, supaya Anda bisa didoakan. God bless you. We love you. See you again.